Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang teman-teman tahu, Indonesia ini kan salah satu negara dengan populasi umat muslim terbanyak di dunia nih. Tapi tahu gak kalau penerapan makroekonomi Islamnya itu masih banyak banget hambatannya untuk menyaingi ekonomi kapitalis yang sudah terasa umum banget di zaman sekarang ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa sih makroekonomi Islam itu. Jadi makroekonomi Islam itu sistem yang mengatur kegiatan ekonomi nasional berdasarkan prinsip syariah, tanpa riba, tanpa gharar, dan tanpa maisir. Tujuannya bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberkahan. Nah, apa aja sih hambatan penerapan makroekonomi Islam itu? Yang pertama itu, karena masih rendahnya literasi ekonomi Islam. Banyak masyarakat dan pembuat kebijakan belum memahami konsep dasar seperti zakat produktif, larangan riba, dan keadilan distribusi. Yang kedua itu instrumen kebijakan syariah yang masih terbatas. Misalnya penggunaan sukuk, zakat, dan wakaf produktif belum maksimal sebagai alat pembangunan. Contohnya itu potensi zakat kita mencapai 327 triliun dan baru terrealisasi kira-kira 10% karena masih banyak orang yang melakukannya secara langsung dan bukan melalui lembaga. Ketiga itu masih lemahnya integrasi antara sektor keuangan dan sektor real. Itu banyak pembiayaan syariah yang masih bersifat konsumtif dan bukan produktif. Lalu yang terakhir, ada riset serta data ekonomi Islam yang masih terbatas. Tanpa riset yang kuat, sulit sekali membuat kebijakan makro syariah ini menjadi yang efektif. Tapi tentu aja, semua tantangan itu bisa diatasi dengan langkah-langkah yang nyata. Pertama itu, kita bisa melalui peningkatan literasi ekonomi Islam, mulai dari pendidikan formal, pelatihan aparatur, hingga kampanye publik. Apalagi di zaman sekarang ini, sudah banyak masyarakat yang menggunakan internet. Nah, internet ini bisa banget sih dimanfaatin buat meningkatkan literasi ekonomi Islam ini. Yang kedua itu, memperkuat regulasi dan kebijakan nasional. Pemerintah perlu membentuk kerangka kebijakan makroekonomi syariah nasional yang jelas dan terintegrasi. Sinergi antara Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan harus diperkuat agar kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan sosial Islam berjalan selaras. Dengan tujuan memastikan sistem ekonomi syariah bukan sekadar alternatif, tetapi menjadi bagian inti dari kebijakan nasional. Yang ketiga itu mengembangkan instrumen ekonomi syariah. Kita harus mengoptimalkan penggunaan sukuk, zakat, dan wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan publik dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Yang keempat itu menguatkan keterkaitan keuangan dan sektor real. Lembaga keuangan syariah itu perlu fokus menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan industri halal agar pertumbuhan ekonomi terasa nyata. Terakhir itu, mendorong riset dan inovasi ekonomi Islam. Diperlukan riset yang kuat untuk menciptakan model ekonomi Islam yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemerintah harus berkolaborasi untuk menghasilkan data, analisis, dan kebijakan berbasis bukti. Nah, riset yang baik itu bakal memperkuat legitimasi ilmiah dan mempercepat penerapan ekonomi syariah secara nasional. Ekonomi Islam ini bukan hanya sistem tanpa riba, tapi juga jalan menuju keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan memperkuat literasi, memperjelas kebijakan, dan mengembangkan instrumen ekonomi syariah, Indonesia bisa membangun perekonomian yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga merata dan beretika. Ketika lembaga keuangan mendukung sektor real, zakat, dan wakaf dikelola produktif, serta riset ekonomi Islam semakin maju, maka ekonomi syariah bukan lagi sekedar wacana, tapi menjadi fondasi pembangunan bangsa. Inilah saatnya Indonesia memimpin, menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu melahirkan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan penuh berkah.